selamat datang di podcast kami, episode 2. Pembahasan kami hari ini masih seputar tentang pendidikan, yaitu landasan historis pendidikan di Indonesia. Benar sekali, pendidikan kita saat ini tidak muncul begitu saja, tapi melewati perjalanan panjang dari masa prakolonial hingga era kontemporer. Kalian pernah kepikiran nggak, kira-kira bagaimana sih pendidikan di masa kolonial? Nah, untuk membahas lebih dalam, sudah hadir bersama kita narasumber yang akan membahas lika-liku pendidikan dari kolonial sampai saat ini. Halo semua, terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini. Jadi hal pertama yang akan dibahas adalah pendidikan di masa Hindu Buddha. Kak, apa sih yang membuat pendidikan pada masa zaman Hindu Buddha begitu unik? Oke. Yang bikin unik itu karena pendidikan pada zaman Hindu Buddha sangat dipengaruhi oleh ajaran agama dan budaya lokal. Bisa diceritakan bagaimana latar belakang, tujuan, lembaga, dan pengaruh pendidikan pada zaman itu? Oke, untuk latar belakangnya, pendidikan Hindu Buddha berkembang karena kebutuhan penyebaran agama dan juga pembentukan moral. Terus untuk tujuannya itu untuk menyiapkan masyarakat yang berpengetahuan serta berakhlak. Dan untuk lembaga yang ada biasa itu meliputi asrama, padepokan, dan juga mandala. Yang terakhir tuh pengaruh pendidikan pada masa Hindu Buddha di Indonesia. Pengaruhnya tampak pada munculnya aksara, karya sastra, serta perpaduan ajaran agama dengan budaya lokal. Oh begitu ya Kak, kalau di masa masuknya Islam di Indonesia nih, pembuatan pesantren itu perannya sendiri bagaimana? Nah, kalau pesantren itu berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Di sana, santri belajar ilmu agama, bahasa Arab, serta diajarkan nilai moral dan keterampilan hidup di bawah bimbingan seorang kiai. Terus kurikulum dan nilai yang diajarkan dalam pendidikan Islam pada masa itu bagaimana, Kak? Nah, kalau untuk kurikulum kita berfokus pada ajaran Islam seperti fikih, tafsir, dan hadis. Namun tetap dipadukan dengan kearifan lokal. Selain itu, pendidikan juga menanamkan nilai moral, sosial, dan budaya Islam agar dapat menyatu dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau Portugis, ciri utama pendidikan yang dibawa ke Indonesia itu seperti apa? Kalau Portugis, pendidikan Portugis itu berfokus pada ajaran Katolik dengan pengajaran agama, doa, serta tata cara ibadah dan dilaksanakan oleh para misionaris. Kenapa sih Portugis menyelenggarakan pendidikan di Nusantara? Nah, tujuan utama dari Portugis menyelenggarakan pendidikan di Nusantara itu adalah kristenisasi atau penyebaran agama Katolik sekaligus mendukung kepentingan politik dan ekonomi kolonial mereka. Menurut Kakak, apa dampak pendidikan Portugis bagi masyarakat lokal? Nah, dampaknya itu sebagian masyarakat memeluk agama Katolik dan mengenal budaya Eropa. Namun, pendidikan ini bersifat terbatas sehingga hanya menjangkau kelompok tertentu dan tidak merata. Simak segmen 3. Kan kita bahas Portugis nih. Saya juga nih penasaran sih bagaimana sih pendidikan pada masa kolonial Belanda dilaksanakan dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia itu apa sih? Untuk pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda itu pendidikan formal yang diperkenalkan tetapi bersifat diskriminatif dan sistemnya ganda antara elit dan pribumi. Tujuannya itu untuk mencetak tenaga administrasi kolonial, namun akhirnya melahirkan kesadaran nasional di kalangan terpelajar. Oh, jadi sistem pendidikan yang diajarkan Belanda itu diskriminatif ya? Kalau sistem pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia bagaimana tuh? Nah, kalau Jepang itu menerapkan pendidikan dengan corak militeristik, penuh disiplin, dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang sebagai alat komunikasi utama di sekolah. Jadi orang Indonesia juga harus pakai bahasa Jepang ya, Kak? Itu pasti sangat berdampak gak sih bagi masyarakat di Indonesia? Meskipun keras, pendidikan ini menumbuhkan nasionalisme serta membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Kalau di masa awal kemerdekaan, prioritas pendidikannya seperti apa? Setelah melihat peran pendidikan di kebangkitan nasional, pemerintah pasti ada perubahan untuk pendidikan kan? Ya, betul banget tuh. Pendidikan pada awal kemerdekaan mulai dibangun dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan dipandang sebagai hak setiap warga negara dan menjadi sarana penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Nah, prioritas utama pada periode ini adalah memperluas akses agar masyarakat dari berbagai lapisan bisa bersekolah, menghapus buta huruf, serta mendorong pemerataan pendidikan di seluruh daerah. Nah, kita masuk di Orde Baru dan Orde Lama. Bagaimana sih kondisi pendidikan di masa Orde Lama? Pada masa Orde Lama, pemerintah berusaha membangun sistem pendidikan nasional yang berlandaskan identitas bangsa. Namun, keterbatasan infrastruktur dan manajemen membuat hasilnya belum maksimal, meski arah kebijakannya sudah jelas. Kalau ciri utama pendidikan di masa Orde Baru itu bagaimana? Nah, kalau untuk cirinya di masa Orde Baru itu, pendidikan dipusatkan melalui kebijakan dan kurikulum nasional, digunakan sebagai sarana menjaga stabilitas politik, serta didukung program wajib belajar. Kebijakan ini memberi dampak positif berupa meningkatnya akses pendidikan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, karena pendidikan cenderung diarahkan untuk kepentingan politik penguasa. Lalu, apakah yang terjadi dengan pendidikan Indonesia pada masa reformasi? Kalau pada masa reformasi itu, pendidikan mengalami desentralisasi sehingga pengelolaan sekolah diserahkan kepada daerah melalui otonomi pendidikan. Apa dampak desentralisasi pendidikan pada masa reformasi saat itu? Dampaknya itu, kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi daerah, tetapi juga memunculkan kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah karena perbedaan sumber daya dan fasilitas. Pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana pendidikan di era kontemporer atau modern dan kira-kira tantangannya apa saja dan bagaimana cara Indonesia menghadapi tantangan pendidikan tersebut? Nah, kalau kita bicara pendidikan di era kontemporer, tantangannya tentu berbeda dengan masa lalu. Globalisasi dan digitalisasi menuntut pendidikan melahirkan generasi yang siap bersaing dan bukan hanya pintar sekolah, tapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Terus sebagai respon lahirlah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Keduanya dirancang lebih fleksibel, menekankan kreativitas dan memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi sesuai kebutuhan zaman. Terus supaya kurikulum ini benar-benar sesuai dengan tuntutan abad ke-21, teknologi harus terintegrasi dalam proses belajar. Tuntutan abad ke-21 sendiri mencakup keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi efektif, dan berinovasi. Dan begitu juga pendidikan kita tidak hanya mencetak lulusan pengetahuan, tetapi juga generasi yang siap menghadapi persaingan global. Wah, terima kasih Kak penjelasannya, dan sekali lagi terima kasih sudah jadi narasumber kami yang sangat informatif hari ini. Sama-sama. Nah guys, itulah perjalanan panjang landasan historis pendidikan di Indonesia. Semoga kita dapat memahami pentingnya pendidikan dalam membentuk bangsa yang maju. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.